Namaku Parti, umurku 40 tahun. Aku sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Yang besar kelas 1 SMP, sedang yang kecil baru kelas 4 SD. Kami tinggal di sebuah kota yang dekat dengan kampus. Dan sejak 2 tahun yang lalu, aku dan suami coba membuat tempat kos. Baru jadi 4 kamar, tapi sudah terisi semua. Dan bisa nambah pemasukan keluarga. Aku seneng banget bisa punya kos-kosan ini. Suamiku namanya Mas Iwan. Dia bekerja di luar pulau dan 6 bulan sekali baru pulang. Dia bekerja di situ sudah 3 tahun. Dari pekerjaan suami itulah hasilnya bisa buat kos-kosan, walau baru 4 kamar. Rencananya kami akan membuat 10 kamar. Tempat kos kami menerima kos untuk putra, karena kami pikir kalau putra tidak terlalu banyak komplain, biarpun agak jorok. Jadi sejak punya tempat kos ini, aku yang mengurusi, sedangkan Mas Iwan suamiku kerja seperti biasa dan baru pulang setelah 6 bulan. Hampir setiap hari suamiku video call, kalau enggak ya telepon, untuk mengobati rasa rindu kami. Emang sih kangennya bisa terobati, tetap saja ada yang kurang, yaitu kebutuhan biologis. Kalau suami kerja di jauh sana, terkadang di malam hari aku suka gelingsatan sendiri di kamar, rindu akan hal itu. Karena sebelum suami kerja di jauh sana, kami melakukannya hampir setiap hari. Makanya setelah ditinggal suami kerja, seperti ada yang hilang. Kemesraan, belayan, dan kasih sayang yang kudapat setiap hari seakan sirna. Namun aku tak kurang akal. Untuk mengobati itu semua, aku melakukan itu sendiri dengan alat bantu yang sudah kubeli. Walau cuma sendiri, namun sudah bisa melepas keinginanku ini. Walau memang tak seenak dengan suami. Pagi itu nggak tahu kenapa badanku tidak enak, meriang dan sering batuk-batuk. Sebenarnya mau periksa ke dokter, tapi tidak ada yang mengantar. Anak-anakku pada sekolah, sementara anak-anak yang ngekos pada kuliah. Aku sempat bingung harus gimana. Tapi setelah aku lihat ke halaman, kok sepedanya anak-anak masih ada 1. Aku pun cari tahu. Ternyata benar, Randy, salah satu anak yang ngekos di tempatku, tidak masuk kuliah hari ini. Aku pun minta tolong ke Randy untuk mengantarku periksa ke dokter. Mas Randy, ibu minta tolong diantar ke dokter. Ibu lagi tidak enak badan. Oh ya bisa bu, jawab Randy singkat. Dia pun bergegas menyiapkan diri dan kita berangkat pakai sepeda motor Mas Randy. Mas Randy umurnya 19 tahun. Dia punya wajah yang cukup ganteng. Sudah sejak pertama kos jadi, dialah yang ngisi pertama kali. Dan sampai sekarang. Dalam perjalanan, baik pas berangkat dan pulang, kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Dan baru kali ini juga, aku ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Randy. Setelah selesai dari dokter dan sampai rumah lagi, tak lupa aku ucapkan terima kasih ke Mas Randy.
karena sudah nolong aku. Malam harinya badanku sudah terasa enak karena siang dan sorenya sudah minum obat. Aku pun mulai merebahkan badanku di kasur. Belum sempat mata ini terpejam, HP-ku berbunyi. Aku lihat ada WA. Aku buka. Ternyata dari Randy. Dia nanyain tentang keadaanku. Sudah baikan apa belum? Dari situlah kita malah WA-an sampai larut malam. Kita ngobrol tentang banyak hal. Ternyata Randy orangnya enak diajak ngobrol. Dan dia juga suka bercanda. Terkadang aku bisa tertawa sendiri saat baca WA dari dia. Oh ya, sampai lupa. Biarpun umurku sudah 40 tahun, aku memiliki wajah yang cantik. Dan kulitku pun masih mulus karena aku juga rajin melakukan perawatan. Posturku pun cukup ideal untuk seorang wanita dengan rambut panjang tergerai. Hari demi hari pun berlalu. Entah kenapa, aku malah semakin dekat dengan Randy. Dia bisa memberikanku kegembiraan dan kesenangan. Pagi itu aku sudah selesai bersih-bersih, udah mandi dan cantik. Aku lihat motor Randy terparkir di halaman. Itu tandanya dia tidak masuk ke kampus. Aku pun coba ke kamar Randy. Aku lihat pintunya terbuka. Terlihat dia hanya pakai kolor pendek tanpa kaos. Aku terpana melihatnya karena memang sejak semalam aku lagi tinggi-tingginya. Aku pun masuk kamar Randy dan kututup pintunya. Tanpa ada basa-basi, aku langsung memeluk tubuhnya dan berkata, "Randy, aku kesepian, temenin aku ya." Belum sempat dia menjawab, aku sudah mulai melakukannya. Dan Randy hanya diam saja. Kita pun melakukannya di pagi itu. Entahlah setan mana yang meracukiku. Saat itu aku tak ingat suami dan anak-anakku. Yang ada cuman butuh itu. Semenjak itulah kita sering melakukannya. Pas kosan lagi sepi, tidak ada orang. Entahlah sampai kapan ini akan berakhir. Aku tahu ini salah, tapi aku juga butuh teman.